Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nabil Fatihah dari kelas 10 RPL 1. Saya ingin menjelaskan materi bab 7 bahasa Indonesia, yaitu mengenai biografi ya. Ya, yang pertama, apa sih itu biografi? Biografi adalah cerita atau kisah mengenai suatu tokoh yang diceritakan ketika dia masih kecil sampai besar, sampai dari dia tidak mampu sampai sukses gitu. Nah, biasanya di biografi ini diceritakan oleh orang ketiga yang sangat tahu mengenai tokoh yang diceritakan ya. Selanjutnya ada struktur teks biografi. Yang pertama adalah orientasi. Orientasi adalah awal atau bagian menjelaskan mengenai tokoh tersebut ya. Yang kedua ada peristiwa dan kejadian. Peristiwa dan kejadian yaitu adalah di mana di kisah tokoh tersebut terjadi peristiwa-peristiwa atau kejadian yang sangat penting ya, di hidupnya gitu ya, ceritakan di biografi ini. Selanjutnya dari orientasi ya. Orientasi merupakan bagian penutup berisi tentang pandangan penulis mengenai tokoh yang diceritakan ya. Selanjutnya ada menentukan pola penyajian ya. Untuk pola penyajiannya, jika alurnya bergerak maju, itu menceritakan dia waktu masih kecil sampai besar, atau dari dia belum punya apa-apa, belum sukses sampai dia menjadi sukses. Nah, biasanya diceritakan oleh orang ketiga yang mengetahui tentang tokoh yang diceritakan. Lalu gaya penulisannya dengan cara deskriptif naratif ya. Lalu ceritanya fokus pada keberhasilan karir sebagai pengusaha ya. Lalu selanjutnya ada kaidah bahasa teks biografi ya. Yang pertama menggunakan promina atau kata ganti. Kata kerja orang ketiga tunggal ya. Promina atau kata ganti untuk orang ketiga tunggal seperti ia, beliau, dan lain sebagainya. Terus menggunakan kata kerja tindakan untuk menjelaskan peristiwa ya, seperti belajar, membaca, berjalan, melempar, dan lain-lain. Yang ketiga menggunakan kata adjektiva untuk memberikan informasi tentang sifat tokoh tersebut gitu, seperti dia itu jenius, rajin belajar, dan lain-lain. Lalu yang keempat menggunakan kata kerja pasif untuk menjelaskan peristiwa yang dialami tokoh, seperti diberi, terus dipilih atau ditugaskan, dan lain sebagainya. Lalu yang kelima kata kerja berhubungan dengan aktivitas mental untuk penggambaran tokoh ya, seperti memahami sesuatu, menyetujui sesuatu, dan lain-lain. Yang keenam menggunakan kata kerja sambung, kata depan nomina yang berkenaan dengan urutan waktu ya, seperti sebelum, sesudah, pada saat itu, kemudian, dan lain-lain ya. Sekiranya itu saja yang bisa saya sampaikan ya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah kata atau yang lain mohon dimaafkan. Jika audio ini terdengar buruk ya maafkan, karena hanya dengan alas seadanya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.